teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Sambas, Bincang Bersama Teman Pemilih. Kali ini bersama saya Nur Anissa selaku host podcast pada hari ini. Nah teman-teman, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kadif Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sambas, Bapak Aan Sumantri. Selamat malam Pak. Selamat malam Cak. Gimana nih Pak, masih semangat ya? Semangat, alhamdulillah. Ya, akhirnya kita bisa berdua Ya, untuk mengelola podcast ini ya. Betul, Pak. Nah Pak Aan, kali ini kita akan membahas tema apa nih Pak? Ya, tema kita kali ini adalah refleksi dan pembelajaran untuk masa depan, terutama refleksi pilkada kita 2024 Cak. Jadi refleksi itu penting Cak, untuk kita perbaikan, kalau bahasa kerennya itu muhasabah diri. Muhasabah diri. Nah, dalam rangka merefleksi ini Cak, jadi kita nih refleksinya harus juga ada orang luar yang menyampaikan refleksinya. Jadi kalau kita sendiri nanti takutnya kita hal yang baik terus yang kita ungkit-ungkit kan. Nah, jadi kita harus datangkan siapa tamu kita malam ini? Episode nih, kali teman-teman? ini. Nah, salah satu narasumber kita pada hari ini yaitu dari Kesbang Polinmas Kabupaten Sambas. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam Pak Edi. Malam. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Edi nih teman-teman menjabat sebagai Kepala Kantor Kesbang Polinmas Kabupaten Sambas. Mungkin bisa diceritain sedikit nih Pak profilnya. Oke, terima kasih host. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Pak Edi. Saya lama bekerja maksudnya bukan lama bekerja, sudah setahun terakhir udah di Kesbang Pol. Sejak pemilu ditugaskan oleh Bupati Sambas di Kesbang Pol, dan sebelumnya lama memang berkecimpung di pemerintahan desa ya. Saya lama Dinsos PMD ya? Berkecimpung di Dinsos PMD Pak. Jadi Sekretaris kemarin. Iya, lama di sekretaris hampir 9 tahunan di sana. Jadi bicara masyarakat, bicara penduduk atau wilayah, mungkin saya agak sedikit paham lah setelah diterjunkan di Kesbang Pol saat ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau Kesbang Pol itu arahnya lebih kemana tuh Pak Edi? Kalau secara urusan Kesbang Pol itu mengurusi hal-hal yang sebenarnya namanya kalau di Dirjen Politik Umum Pemerintahan Umum kalau di Kemendagri. Jadi memang urusan-urusan yang sebenarnya sifatnya lebih ke vertikal, artinya urusan-urusan di pemerintahan yang tidak dikerjakan oleh Pemda, terus Kesbang Pol yang urus, seperti contoh misalnya narkoba, terus politik, politik, ormas, nah yang seperti itulah. Artinya termasuk hal-hal pemilu dan pilkada ya? Iya, pemilu pilkada ini kan 5 tahunan ya, 5 tahunan. Jadi sebenarnya pekerjaan kami bukan hanya pemilu dan pilkada ya, tapi yang tadi yang saya sampaikan. Jadi memang agak isunya besar. Isunya besar ya. Kesbang Pol. Ini Pak Edi ini kalau waktu tahapan nih sering ke kantor kita Cak. Ini jarang nih, makanya kita undang kembali nih supaya dia tidak lupa dengan KPU Kabupaten Sambas. Ngomong-ngomong, Pak Edi S2-nya di Belanda ya? Iya, saya menamatkan studi di masternya di Belanda, di Rotterdam. Isunya perkotaan. Iya, isunya perkotaan. Jadi memang ilmu apapun sebenarnya berguna ya, di dalam kehidupan kita, tinggal pengaplikasiannya saja kan. Kita ditempatkan di mana ya kita siap saja kan, sebagai abdi negara apalagi kan. Jadi memang kita harus siap untuk bekerja maksimal untuk pembangunan Kabupaten Sambas lah. Itu pribadi atau beasiswa kemarin? Maksudnya? Pendanaannya itu S2 itu beasiswa atau? Kalau beasiswa ke luar negeri, sedikit cerita ya. Kalau untuk ke luar negeri, kalau pribadi, kalau kita dari keluarga yang menengah itu yang sedang-sedang saja mungkin langsung miskin kali ya, karena memang kalau saya hitung biayanya setahun saja menghabiskan sekitar 450 sampai 500 juta ya. Artinya memang cukup menguras kantong. Tapi kalau untuk ke sana memang kita harus melalui pembiayaan luar. Kalau saya dari Stunet ya, dari pemerintah Belanda, memang mereka menyiapkan pendanaan setiap tahun yang diseleksi dari penduduk Indonesia. Waktu itu saya bersama 15 teman yang lain dari Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan beasiswa Stunet tersebut, dan alhamdulillah
lolos itu tahun Luar biasa. 2011 ya. 2011. Nah, Untuk masuk pilkada. ke tema kita nih Pak Iya. Aan. Seperti yang kita tahu kan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sambas kita kemarin kan alhamdulillahnya berjalan dengan aman, Ya. damai dan lancar ya. Betul. Nah, kalau dari Kesbangpol sendiri nih Pak, bagaimana sih Kesbangpol Inmas melihat jalannya tahapan pilkada 2024 di Kabupaten Sambas kemarin? Ya, Cak. Jadi memang kalau saya ngikuti dari awal kemarin ya, memang kebetulan saya dipindahkan di Kesbangpol itu di Desember, seingat saya dari Desember 2023. Iya, iya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya udah siap, tahapannya udah sebelumnya Iya, sebenarnya betul, seingat betul. saya. Tapi 2023 itu termasuk tahapan-tahapan inti. Iya. Kemudian 2024 kita eksekusi dan kalau saya lihat secara umum intinya berjalan secara lancar lah ya, tidak ada kendala. Walaupun kendala ya pasti ada, tapi saya pikir semua bisa diatasi lah ya. Iya. Ujungnya semua bisa kita selesaikan inti kalau yang saya lihat. Ya, karena perencanaan kita kemarin itu 2022 kita udah mulai ya, Cak ya. Iya, tahapannya 2022. Pak Edi masih di Iya, saya masih di Dinsos kemarin. Ya, kemarin itu. Oke, lanjut, Cak. Oke, ini Pak, ada nggak ada dinamika khusus yang mencolok selama proses tahapan pilkada nih selama Bapak? Pasti ada ya Cek ya, Bang An ya. Jadi Iya, betul. kalau memang kalau proses politik nih kan ya, kalau saya lihat saya lama dulu di Pemdes kan, jadi bagaimana pemilihan kepala desa. Nah sekarang saya ditugaskan di pilkada ya, bagaimana kompetisi 3 tim terbaik lah ya. Iya, 3 tim tim terbaik. Artinya memang pasti ada dinamika ya, nggak mungkin kita bilang aman-aman dan lancar saja, tapi ya itulah strategi kan ya. Iya. Setiap tim punya strategi masing-masing, tapi apapun itu, kalau misalnya penyelenggaranya melaksanakan dengan fair play, ya, memegang aturan, semuanya intinya tadi balik lagi, artinya semua bisa diselesaikan. Jadi tidak partisan ya, tidak berpihak dan segala macam. Jadi memang saya lihat kita ramai ya kemarin ya, ramai, dinamikanya ramai itu maksud tanda kutip bisa di medsos ya, mungkin di titik-titik tertentu, tapi ya si penyelenggaranya kuat nih, KPU, Bawaslu kan bersinergi dan segala macam, dan kemudian kita ada tenaga pengamanan dan segala macam, ya saya pikir ya semua berjalan dengan lancar. Iya betul. Karena memang trust itu, kepercayaan terutama kita di KPU itu sangat yang paling utama tuh. Kalau pesertanya saja sudah tidak percaya dengan penyelenggaranya, itu gawat itu Pak Edi ya. Susah ya. Susah. Dan alhamdulillah ketiga pasangan calon kita kemarin juga berbesar hati, kemudian lebih semakin dewasa ya Pak Edi ya, termasuk masyarakat kita juga semakin dewasa memaknai pilkada itu bahwa ini hanya sebatas rutinitas 5 tahunan, tidak terbawa sampai ke dalam gitulah Pak Edi. Iya, sedikit saya komentari. Tadi saya baca koran Kompas sih pagi. Iya. Itu ada 2 gugatan seingat saya. Yang dikabulkan hanya 2 ya. PSU, bayangkan ya. Kita ini udah happy. Iya. Daerah tersebut masih tidak jelas. Iya, masih bayangkan jelas, kan, dan itu masih kata si MK itu akan ditinjau ulang lagi. Artinya berapa panjang waktu yang dihabiskan kalau pada saat pelaksanaan sebelumnya tidak fair play, tidak independen, ya partisan, kemudian tidak, tadi kata Bang Aan, tidak dipercaya oleh penyelenggara, maksudnya si kontestan atau masyarakat luas. Nah itu yang penting. Jadi memang kepercayaan atau trust itu menjadi kata kunci ya untuk kesuksesan kita di Sambas. Nah, mengenai tingkat partisipasi masyarakat nih Pak, bagaimana sih tingkat partisipasi dan kesadaran politik dalam masyarakat kita? Kalau partisipasi memang sering menjadi catatan ya, sehingga saya di Kabupaten Sambas beberapa diskusi sebelumnya kan di setiap tahapan kita sampaikan untuk lebih menguatkan lagi, mengadvokasi ya masyarakat
di mana agar mereka bisa beramai-ramai datang ke TPS. TPS. Tapi situasi sosial ekonomi gitu kan, maksudnya politik ini kan atau kita bukan di ruang hampa ya. Artinya banyak kita ketahui Sambas nih pekerja migran kan, terus yang sekolah kan, yang artinya mereka pemilih-pemilih yang potensial yang sebenarnya bisa mendorong atau menaikkan tingkat partisipasi, dan mungkin hal tersebut nanti bisa menjadi bahan pemikiran ya, kenapa Sambas bukan selalu ya, mungkin kita berupaya untuk menaikkan ini ya partisipasi ya, tapi catatan-catatan yang mungkin kita daerah perbatasan atau seperti apa itu menjadi catatan untuk pemerintah pusat ya, yang saat ini mungkin katanya menggodok untuk regulasi pemilu dan pemilu kada di 2029. Artinya tidak dibuat frame-nya sama ya se-Nusantara, tapi ada hal-hal yang mungkin bagaimana isu geografis, isu migrasi penduduk dan segala macam itu diperhatikan pada saat pemilu nanti gitu. Iya, karena kalau kita lihat secara partisipasi kedatangan pemilih ke TPS memang kita agak turun ya di 2020 ya. 2020 di 67 dia Pak Edi. Kalau kita di 2024 kemarin di 64%. Tetapi kalau kita lihat dari antusias masyarakat, kemudian kita lihat misalnya bagaimana di hari H banyak TPS yang unik gitu Pak Edi. Itu kan bentuk juga dari partisipasi. Nah, kalau memang di di KPU ini kan tidak hanya melihat partisipasi itu di hari H Pak Edi, tetapi juga di tahapan-tahapan sebelumnya itu juga menjadi perhatian bagi KPU. Misalnya kayak kemarin kita itu kebetulan kita ini ada calon independen itu kan, bahwa itu bagaimana orang melapor bahwa dia tercatut, misalnya itu bentuk partisipasi masyarakat dengan kesadarannya sendiri kayak gitu, seperti itu Pak Edi. Pak Edi ada melihat momen itu enggak, atau momen kesukaan atau kebahagiaan masyarakat ketika pilkada itu gitu Pak Edi? Oke, jadi memang kalau saya lihat ya Sambas ini termasuknya ramai ya. Maksudnya kalau saya lihat ramai dalam hal-hal positif ya. Misal tadi Bang An bilang bahwa ada pencatutan, ada laporan-laporan yang mereka anggap janggal, itu bagian dari demokrasi kan. Jadi memang itu harus dibangun dan menunjukkan kematangan sebuah demokrasi. Nah, jadi memang penyadaran itu kan, artinya balik lagi kan, pendidikan politik menjadi kata kunci juga untuk mereka secara sadar, secara aturan, secara sadar untuk datang ke TPS, itu yang menjadi pengungkit mereka untuk lebih banyak ke TPS dan mensukseskan pemilu nanti ya ke depan ya, pemilu kada. Dan kemudian kalau saya lihat memang ini saya agak masuk ke depan dikit ya. Jadi memang ada isu lainnya ya, sebenarnya kalau Sambas nih, kalau kita bicara penduduk ya, populasi itu kan 50%, itu 49 sekian ya perempuan, terus 51 sekian laki-laki. Jadi memang strateginya terkait metode sosialisasi, Terus kita breakdown lagi 49 sama 51, kemudian ada usia ya. Usia. Nah, kan usianya lebih banyak yang muda. Artinya bagaimana menjangkau informasi itu menjangkau mereka ya dengan cara-cara sosialisasi yang masif melalui media-media ya, media-media. Jadi memang agak berbeda kalau saya lihat saat ini kita menyampaikan informasi ya. Itu yang mungkin saya lihat kemarin ya. Mungkin kita harus masif lagi untuk ke depan. Iya. Karena memang secara komposisi kalau kita lihat dari jenis kelamin pemilih kita ya, Caya, itu memang banyaknya laki-laki dibanding perempuan ya. Tetapi Pak Edi, untuk tingkat kehadiran justru yang paling banyak ini pemilih perempuan. Pemilih perempuan itu sekitar 80% itu pemilih itu datang ke TPS dia. Nah, jadi
sebenarnya lebih antusias. Mereka yang lebih Iya, antusias, lebih antusias mereka. Apakah karena memang kalau perempuan ini banyak atau kumpul-kumpulnya gitu kan, jadi harus jadi tuh Pak, harus jadi pertanyaan juga kenapa laki-lakinya dikit ya? Apakah memang laki-laki yang lebih banyak ke TKI jadi mereka? Ya, mungkin itu. Atau apa coba nantilah ya sambil lihat data-data kan nanti untuk kita perbaiki ke depannya. Iya, betul. Sip. Lanjut, Cak. Oke, Pak. Seperti yang kita tahu kan, Pilkada 2024 ini kan berjalan dengan lancar. Ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama KPU dengan pihak terkait gitu ya. Untuk Kesbangpol sendiri ini Pak ya, apa sih bentuk koordinasi antara Kesbangpol dan KPU selama Pilkada? Oh ya, pasti intensif ya kalau Kesbangpol dengan penyelenggara pilkada selama durasi penyelenggaraannya itu harus dilakukan. Kalau tidak susah, maksudnya susah banyak lah konteks susah itu kan ya. Jadi memang mulai dari merencanakan anggaran ya, kemudian sosialisasi, kemudian mengeksekusi tahapan. Jadi memang kalau Pemda ini kan sebenarnya tidak mengeksekusi penuh ya, tapi dia melalui KPU dan Bawaslu. Nah, tetapi konteks pemerintah daerah ini kan terkait dengan Hankamnya ya, pertahanan keamanan, kemudian Ipolek sebutnya. Jadi memang tadi saya bilang Kesbang itu agak luas. Bagaimana ujungnya ya, hilirnya itu kan sebenarnya penyelenggaraan pilkada itu berjalan aman dan damai. Nah, jadi memang bentuk-bentuk komunikasi itu bisa formal, bisa non formal. Kalau formal itu surat, kalau non formal itu ya diskusi begini. Nah kemudian disampaikan langsung ke ketua KPU. Sering sekali saya bicara sama Bu Ira, misalnya Bu Ira, kita harus begini, bukan dalam arti intervensi untuk bagaimana fair play itu berjalan, ya regulasinya sesuai dan jangan sampai saya bilang PSU itu dihindari, betul-betul dihindari saya bilang. Nah itu yang mungkin tertanam juga di kepala Ibu Ketua kita kan. Pokoknya bagaimana kita mencari alternatif terbaik untuk bahwa penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Sambas serta pemilu itu berjalan lancar gitu. Itu Iya, memang kesuksesan pilkada ini harus kerja kolaboratif, Cak. Ya, karena meskipun yang betul kata Pak Edi tadi eksekusinya di KPU, tetapi kolaborasi kita ini luas sekali ya. Pemerintah daerah, dari keamanan, tokoh masyarakat, dan kita bersyukurnya ya termasuk Pak Edi di Kesbangpol Mas itu menyesuaikan irama kerja kita ya. Biasa kadang kita teleponan malam, kemudian undangan di hari libur itu dimaklumi oleh teman-teman ya yang notabene itu Bang An kemarin ada Bawaslu ke kantor. Saya bilang kalian ganggu saya kemarin tuh bercanda itu. Iya. Ngapa Pak? Itu kalian rapatnya pasti malam malam Minggu. Saya bilang saya mau istirahat tapi tidak bisa, saya bilang kan. Maksudnya sambil gurau ya, guyonan. Sambas itu kan. Iya, guyonan. Happy Pak. Kami itu bukan hari kerja, ya, hari kalender. Kita hari kalender juga saya, kayak saya bilang, betul lah berarti hari kalender kan. Iya, kalau tahapan kita sudah hari kalender. Jadi ya ditambah juga dengan isu-isu yang mungkin berkembang harus cepat kita respon itu kan Pak Edi ya. Ada berapa kayak kampanye kemarin itu kan, gudang kita kemarin itu yang cepat harus respon, dan kita harus konsultasi dengan Kesbangpol Mas sebagai leading sektor di Pemdanya, dari pemerintah daerahnya seperti itu. Kita bersyukur sekali itu Pak Edi, artinya bisa menyesuaikan dengan irama kerja kita. Dan memang Pak Edi kalau kita lihat dari pelaksanaan pilkada ini ya, KPU juga hanya sekian persennya lah ya yang memang menjadi tanggung jawab. Selebihnya itu memang kerja kolaboratif tuh Pak Edi. Kerja kolaboratif yang memang harus kita jaga ya, bangun baik itu dengan Forkopimda, dengan tokoh masyarakat, tokoh agamanya, dan juga itu Pak Edi yang menjadi catatan kita itu dengan pesertanya. Ya LO
Iya, itu LO namanya. peserta itu luar biasa sekali ya. Artinya mereka itu ketika kita ajak untuk diskusi, kita undang melepaskan dulu apa namanya kepentingan politik dia ya, tapi bagaimana menciptakan pilkada ini kondusif ya. Itu terima kasih itu kepada Sumahrus, Kaltin, Ihsan itu LO yang sering kita undang itu. Trio ya, Trio maut ya. yang harus hadir ya kalau Ya, kita. ya, apa-apa hal itu kita selalu kunjungan. Oke, lanjut Cak. Nah Pak, dalam melaksanakan tahapan pilkada ini kan pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Nah Pak, apa sih tantangan utama dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan pilkada nih Pak? Kalau selesai memang yang pertama sih di pendataan ya. Itu menjadi kata kunci juga. Kalau datanya valid, apa istilahnya reliable ya, artinya dipercaya gitu kan, itu udah pasti nanti proses ke depannya itu bagus gitu. Nah, habis pendataan, tahap lain yang agak krusial itu saya lihat memang di yang rame lah ya. Di bukan pencalonan ya, pencalonan itu biasa lah, administratif kan. Itu yang kampanye itu kampanye itu termasuk rame ya, maksudnya semua pasangan calon itu dengan strateginya ya, dengan strateginya, dengan caranya ya, penyelenggaranya di kiri kanan, kemudian fair play, tapi tadi ya koordinasi terus menerus, LO rapat maraton, disampaikan ya, LO, kemudian tokoh masyarakat kita libatkan semua hadir di sini, dan media juga menjadi kata kunci juga kemarin kan, artinya tidak memanas-manasi kan, sesuatu ada hal, tapi mereka juga tidak goreng-goreng kan, seingat saya, artinya dijagalah untuk bagaimana situasi politik keamanan di Kabupaten Samsat hadir gitu, artinya tidak apa istilahnya, tidak horor ya. Nah kalau horor kan apa ya namanya, pesta demokrasi, tapi kalau horor itu yang kita hindari itu aja. Jadi kalau silat memang kita bekerja keras untuk menciptakan iklim apa ya, fair play ya, arti permainan ini situasi game yang mereka harus masuk di arena yang dengan strategi dan masing-masing, tapi harus menghormati juga aturan main ada. Nah itu yang kalau silat kemarin tuh itu kita lakukan gitu, dan kita himbau baik langsung dan tidak langsung juga kan. Nah bisa kalau KPU Japri LO-nya kan ya, kalau Bawaslu sama juga saya pikir kan. Nah itu yang kita lakukan, kita ingatkan terus. Kita memang melakukan pendekatan itu ya kepada peserta untuk apa namanya ya, dalam rangka menjaga kepercayaan tadi, bahwa seluruh tahapan ini kita tidak ada yang kita tutup-tutupi seperti itu. Data kita siapkan, data pemilih alhamdulillah itu Pak Edi, kalau berdasarkan data kita ini hanya 0,01 ya DPK yang terdata di kita, artinya mereka yang mungkin belum tercatat sebagai DPT, ya kecil sekali, sangat kecil sekali. Jadi termasuk juga dalam pelaksanaan kampanye kita kita mencoba untuk mengakomodir apa yang menjadi saran-saran yang selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada seperti itu, Cak. Oke, lanjut, Cak. Nah, masuk di isu strategis nih Pak ya. Bagaimana sih penanganan terhadap isu-isu seperti hoax, ujaran kebencian dan politik identitas Pak? Kalau menurut Bapak sendiri. Sehingga saya kalau hal ini saya banyak di Bawaslu. Jadi Bawaslu kan punya komisi atau yang Gakumdu. Jadi ada yang memang terkait dengan yang isu-isu miring ya, isu-isu yang hoax tadi disampaikan. Jadi memang mereka punya tim, sehingga saya bekerja keras juga mereka untuk jangan sampai nih si hoax nih dari 1 jadi 1000 kan, dari 1000 jadi juta kan. Nah itu yang sehingga saya sampai terakhir mereka bekerja keras, dan saya tahu saya juga di dalam itu, sehingga saya untuk jangan sampai hoax nih merajalela kan, karena mempengaruhi cara pandang, berpikir
kemudian sampai ke TPS ya, itu berbahaya. Jadi memang tetap upaya edukasi ya, edukasi untuk pilih-pilah ya informasi, ya, tadi tabayun kan, Tabayun, ya, cek and dan recheck. recheck maksudnya kan Cek and informasi. Nah itu penting, walaupun sebenarnya kita ketahui juga literasi kita agak kurang ya di sisi media, tapi ya tetap dilakukan terus. Bawaslu saya ingat saya berperan dengan Gakumdunya, mereka bekerja keras untuk itu, dan saya pikir ya pasti ada yang hal-hal yang menonjol kan ya, tapi saya pikir itu di dalam koridor masih pantauan mereka gitu. Nah, itu. Dan itu jadi juga bukan yang apa gitu, pokoknya yang besar yang sampai tidak terkendali itu enggak. Jadi semua di bawah kendali kalau saya lihat apa bisa di inilah oh ya wajar, medsos kayak gitu. Artinya orang juga paham ya, tidak serta-merta ditelan informasi-informasi yang hoax seperti itu. Karena bahaya juga kalau kita tidak kontrol, karena bahasa orang kalau kebohongan selalu disampaikan itu bisa-bisa jadi jadi kan ada istilah kebohongan kalau diulang-ulang jadi bohong itu seperti benar. Seperti benar itu justru yang bohong nah itu yang bahaya kan, kalau masyarakat kita disuapi terus setiap hari kan dengan sesuatu isu tapi itu palsu, tapi padahal itu enggak benar. Terus hari ke-100 itu dibilang itu benar gitu. Nah, itu yang membahayakan ya, membahayakan di medsos ya. Terutama medsos lah. Kalau saya lihat di Sambas nih ramai. Kalau saya di provinsi termasuk Sambas nih kategori yang mereka warning merah. Artinya kalau merah nih potensi bahayanya tinggi, konflik. Tapi kalau saya sih melihatnya dari masukan segala macam, oh iya memang ramai, tapi nanti kita endingnya oke. Nah artinya memang sesuai dengan apa yang kita inginkan, artinya ramainya di media sosial, bukan yang secara fisik gitu ya. Tentu itu tetap edukasi itu tetap Pak Edi, edukasi tetap kepada masyarakat, karena kita nggak bisa melarang orang untuk bermedia sosial, tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat itu ya, bagaimana menggunakan media sosial dan bagaimana menanggapi isu yang berkembang di media sosial. Apalagi secara bedalah dengan berita-berita mungkin yang disampaikan oleh berita-berita yang sudah populer, sudah terpercaya gitu kan. Kalau di media sosial ini kan semua bisa bicara. Bisa bicara. Kita tidak tahu kapasitas mereka yang bicara kan. Itu. Cak. Apa Cak lagi Cak? Mungkin Pak Edi ke depannya yang perlu kita perbaiki ya. Tentu tidak ada yang sempurna ya, meskipun secara pelaksanaan kita sudah selesai, tidak ada PSU, tidak ada sengketa, tidak ada yang dipidana juga, baik itu peserta, pemilih maupun penyelenggara juga tidak ada. Tetapi mungkin ada catatan-catatan khusus lah dari Kesbang Penermas, hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kemarin bulan bulan Februari kemarin saya dipanggil di Kementerian Dalam Negeri kan. Saya tidak tahu juga ceritanya. Datanya memang terkait evaluasi pilkada, tapi secara umum kan. Dan nampaklah di situ saya lihat salah satunya memang pendidikan politik menjadi kata kunci. Jadi pemerintah kabupaten semua harus melakukan hal yang sama, termasuk pendidikan politik. Jadi memang mungkin mereka juga tahu saat ini kita hidup dalam dunia digitalisasi kan ya. Kemudian Gen Z dan di bawahnya itu kan pengguna media aktif. Jadi bagaimana pendidikan politik itu disasar ya ke generasi muda agar mereka cerdas nanti dalam hal menentukan ya, bisa secara objektif dan bisa tabayun ya, cek dan recheck apa segala macam. Artinya memang pendidikan politik di stressing berulang-ulang untuk dilakukan secara kontinu ya, sampai menjelang nanti pemilu dan pemilu kada ke depan. Jadi walaupun sebenarnya mereka juga menyampaikan bahwa nanti akan ada
apa sih kalau undang-undang tuh Revisi. direvisi ya, disatukan apa itu urusan di pusat lah. Artinya saya pikir mereka udah memapping permasalahan yang terjadi selama ini dengan undang-undang yang ada, dengan 3 undang-undang yang ada, nanti disatukan. Saya tidak tahu seperti apa kodifikasi apa mereka sebutkan. Kita tunggu saja, tapi intinya untuk pengen yang lebih baik ya daripada yang kita lalui kemarin gitu. Nah itu kalau jadi memang yang strategis itu pendidikan politik. Kemudian setelah pendidikan politik, kalau nanti kita sampai di hari H, saya tidak tahu Bang Aan gitu ya, jadi ketua KPU kan. Berikutnya cara kita mensosialisasikan ya, bentuk-bentuk sosialisasi ke masyarakat itu mungkin media digital menjadi kata kuncinya juga ya untuk kita masifkan ya, gimana menjangkau sampai ke tempat tidur mereka, artinya orang membuka ini kan sambil baring atau segala macam, bukan kita kumpulkan segala macam, kumpulkan itu kan yang istilahnya yang konvensional ya. Tapi kalau yang kita menyasar secara masif dan tidak terlalu mahal, kontennya menarik dan segala macam, itu akan menarik orang untuk masuk dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan. Itu yang mungkin penting juga ya. Jadi tadi saya bicara pendidikan politik, terus ujungnya mereka sadar, artinya pintar ya, bahasa Sambas tuh cerdas ya untuk pilah dan pilih ya, terus melihat secara objektif. Nah itu yang ujungnya kan nanti, artinya dari upaya pendidikan politik yang kita lakukan tadi. Selain itu memang tetap integritas penyelenggara itu tetap menjadi kata kunci Bang Aan ya. Bagaimana penyelenggaraan pemilu, apapun itu ya, kalau bukan hanya pemilu, pilkada lah senang. Integritas apapun integritas menjadi kunci. Tapi kalau misalnya udah tidak percaya, orang susah. Semua orang cari terus kesalahan. Tapi kalau udah, oh iya saya percaya orang itu, udah itu akan saya ingat saya mulus saja jalannya. Itu ya, integritas pendidikan politik, kemudian ujungnya mereka memilih secara sadar dan objektif. Itu yang beberapa hal yang mungkin dikerjakan ya, tujuan-tujuan kita nanti ke depan gitu. Betul. Karena pendidikan politik itu juga Pak Ide ya, bukan hanya bicara tentang bagaimana mengajak orang datang ke TPS atau mengajak orang untuk menyoblos, tetapi juga berpartisipasi dalam pembangunan. Itu yang penting ya Pak Ide. Karena kita tidak bisa juga nafikan bahwa di era sekarang ini partisipasi masyarakat itu juga sangat penting. Jangan sampai jadi seluruhnya ya udah, karena kita sudah pilih ini pemimpin kita jadi abai ya, tidak peduli, tidak memberikan masukan, tidak memberikan saran terhadap pembangunan masyarakat kita. Begitu ya Pak Ide? Iya, jadi tadi pendidikan politik memang pekerjaan yang berkesinambungan ya. Berkesinambungan untuk mendidik orang atau masyarakat sampai menjadi pemilih yang cerdas kan. Nah itu yang memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Jadi pendidikan politik bagi saya tadi betul yang dibilangnya bahwa bukan sesuatu yang kalau orang mengasosiasikan politiknya seperti banyak yang ini ngapain politik. Artinya kalau masih banyak sekarang. Artinya kalau ditanya orang tua, kamu pengen anakmu jadi politikus? Saya pikir enggak ada. Jadi petani, jadi dokter, jadi insinyur. Tapi kalau jadi politikus, pikir, karena tadi saya baca koran kan, politik, padahal kita hidup semua orang karena politik kan. Nah itu artinya harga bawang aja ditentukan oleh kebijakan politik. Nah makanya kita harus sadar politik. Jadi jangan kita apatis dengan politik, tapi kita harus ngeh. Kita semua hidup dalam dunia yang dinamis, artinya ya politik. Artinya bagaimana kita berpolitik. Politik bukan dalam arti hanya dalam pemilu, tapi politik dalam arti luas. Kalau kami di Kesbang di politik sesederhana kami itu semua bicara kaitannya ujungnya politik juga kan. Itu seperti itu. Itu yang kalau untuk yang lebih luasnya ya. Lebih luasnya. Apalagi juga kita nanti bukan hanya bicara pemilu pilkada. Pilkada juga dalam waktu dekat kita juga nanti akan mengadakan pilkada serentak ya di Kabupaten Sambas, dan tentu kalau masyarakatnya sudah terdidik dengan politik yang baik, kesadarannya tinggi,
menganggap bahwa perbedaan pilihan itu hal yang biasa, jadi tidak ada konflik yang tadi yang kita khawatirkan kan itu konflik horizontal itu ya, gitu ya Pak Edi. Oke, lanjut Cak. Ada harapan terhadap Pak Edi pilkada kedepannya jika memang masih pilkada, karena isu-isunya ini kan ada yang mungkin dipilih DPR atau apa gitu kan ya, tapi itu isu lah masih panjang lah. Tapi kalau harapannya ke depan ini seperti apa tuh Pak Edi? Kalau saya melihat pengen demokrasi, maksudnya one man one vote itu tetap dilakukan, tapi hitung-hitungannya nanti di DPR RI kan ya. Kita lihat lah, tapi itu urusan di luar kita lah. Tapi kalau saya one man one vote itu menjadi sesuatu isu kunci juga, artinya demokrasi kita, bagaimana kita masyarakat itu berperan atau memilih siapa yang akan dijagokan. Tapi kita lihat nanti. Tapi kalau saya optimis saja lah intinya ke depan, terus nanti kita bikin regulasi, karena saya kemarin di apa istilahnya di briefing oleh salah satu direktur dirjen yang ngurusi perubahan regulasi itu kan. Disampaikan agak detail, panjang dia ngobrol, tapi ujungnya memang ya untuk kebaikan bangsa dan negara, artinya bagaimana pesta demokrasi tidak mengorbankan masyarakat secara luas, dalam arti maksud mengorbankan terlalu banyak sumber daya ya, sumber daya, terus keterbelahan ya. Kalau saya tidak memilih si A, nanti risiko akan terjadi. Nah itu yang sebenarnya kemarin dibicarakan mungkin akan dieksersis di DPR RI lah ya, nanti tenaga ahli dan segalanya masukkan, mereka akan lakukan. Tapi seingat saya di Kabupaten Sambas, balik lagi ke Kabupaten Sambas, kita cukup matang ya kalau istilah ya, bukan kalau enggak dikatakan matang, tapi udah beberapa kali kita mengadakan pilkada termasuk yang aman damai, artinya memang kita masih, kalau saya lihat masih dalam koridor lah ya, orang yang tahu etika, moral masih dijunjung tinggi. Nah, kalau kita banding di kabupaten lain lah, di Kalbar ada yang aneh-aneh kalau kita dengarkan, tapi ya syukur-alhamdulillah di Kabupaten Sambas tidak terjadi lah. Artinya memang pendidikan politik mungkin udah nyampe ya, walaupun tidak sempurna. Kemudian memang ada yang harus kita perbaiki kan, kemudian edukasi harus terus kita lakukan, ya itu pekerjaan lanjutan, karena memang tidak ada yang selesai kan, tetap dinamis dan terus kita menyesuaikan zaman, tetapi regulasi nanti akan yang menentukan. Tapi kita tunggu saja, semua untuk kebaikan lah itu. Kalau mereka bilang yang di atas kemarin kan, semua untuk kebaikan bangsa dan negara, itu kebanggaan pesannya kemarin. Ya, ngomong-ngomong, kemarin kita kan melakukan perjalanan panjang nih Pak Edi. Iya, jadi kita kemarin tuh sama Pak Edi melakukan perjalanan panjang ke 2 kabupaten dari utara ke selatan. Iya, dalam rangka Kabupaten Sintang ya Pak? Ya, Sintang sama Melawi. Ada catatan atau ada hal praktek baik yang mungkin dari sana yang mungkin nanti bisa kita adopsi atau kita kolaborasikan gitu Pak Edi? Ada beberapa sih kalau saya lihat ya, praktek pasti adalah yang kita dapat pelajari ya di daerah-daerah Sintang atau Melawi. Melawi itu kan partisipasinya paling tinggi, Sintang itu ad hocnya paling artinya banyak. Dari cara-cara mereka bekerja ya, mulai dari tahapan dan segala macam, saya pikir ada yang bisa di copy paste, tapi saya tetap berbangga juga Sambas tadi aman, tanpa ada diulang segala macam ya, walaupun mereka dari sisi tadi tinggi itu kan, tinggi, terus di Sintang sehingga saya mereka mengalami kondisi geografis ya, geografis, tantangan geografisnya luar biasa, bersyukur lagi gitu kan, Sambas enggak se-ekstrim itu kan banggaannya, kita bisa jangkau semua, mereka bisa berhari-hari kan. Saya bilang aduh susah juga situasinya. Jadi memang ada praktek baik, terus ada yang memang bisa kita copy paste, tapi
banyak juga hal-hal yang positif di kita juga sebenarnya yang harus udah kita pertahankan, kerjakan, tingkatkan. kita pertahankan, kita tingkatkan. Jadi memang bagus sih perjalanan kemarin, artinya memang kita melihat daerah orang lain ya, apa yang mereka kerjakan, mungkin untuk bekal kita nanti lah ya Bang An. Kalau karena seingat saya kalau kita panjang perjalanan, panjang banyak ketemu orang, akan banyak hal yang akan kita terima. Artinya ilmu yang kita terima, artinya semakin bijak lah nanti ke depannya gitu. Itu kira-kira Bang An. Iya, tapi kalau perjalanan panjang kita kemarin, kata orang ini ada pepatah, kalau ingin melihat karakter orang itu ajak dia jalan-jalan. Nah, saya kebetulan nih dengan Pak Edi ini lama nih di perjalanan. Memang orangnya tenang. Itu kita di berapa belas jam tuh Cak, perjalanan itu Cak, tapi beliau ini sih tenang. Ini Pak Edi kita kemana nih? Ya kita ngopi aja dulu, ya. Kita singgah aja dulu Pak, kayak gitu-gitulah. Jadi Kita yang mendampingi beliau pun juga tidak beban. Iya, tidak beban. Tenang memang pembawaannya. Yang kita ini di selama perjalanan itu luar biasa sekali itu kan, capeknya apa segala macam, kalau dia masih tenang. Betul, perjalanan itu memang jauh ya, jauh. Tapi kalau saya memang orang tipikal yang easy going, maksudnya sesuatu yang susah jangan dibuat susah, sesuatu yang mudah ya dimudahkan lagi. Itu Bang An. Jadi gitu ya? jangan bikin repot. Nanti pusing sendiri kan, pusing sendiri, pusing juga yang bawa gitu kan. Itu yang penting sama-sama enjoy, dikomunikasikan saja kalau hal-hal yang, tapi tidak ada, semua berjalan lancar. Sudah ditulis loh Bang Pak Edi? Saya sudah banyak menulis di daerah sana. Kalau beliau ini Bang suka menulis juga. Nagih-nagih terus. Saya udah tulis semua di daerah sana soalnya kan. Beliau nih kebiasaannya kalau dalam perjalanan selalu menulis. Ada cerita-cerita itu ditulis. Gitu Iya. Untuk menguatkan memori ya, jadi kita biasakan. Kalau saya membiasakan diri untuk kalau kita pergi ke suatu tempat untuk memorize ya, mengingat lebih lama itu kita menulis, tuliskan saja apa yang menjadi memori paling penting di situ kan. Kalau enggak lepas tuh habis memori kita kan, lupa gitu kan. Nah itu yang menjadi pembelajaran juga untuk saya sendiri sebenarnya. Itu Bang. Ya termasuk kemarin juga kita buat buku ini. Sukses Story Pemilu 2024. Itu dalam rangka mengabadikan perjalanan kisah. 2024 ya, 2024. Oke, terima kasih Pak Edi. Luar biasa sekali perbincangan kita pada kali ini. Lama tidak bersua dengan Pak Edi ini pasca pilkada. Mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita kolaborasikan Pak Edi, terutama pendidikan politik ya. Bisa juga digandeng KPU Pak Edi, ya, apa yang menjadi program-program pemerintah daerah untuk pendidikan politik. Silakan, Cak. Oke, terima kasih banyak Pak Edi sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio podcast KPU Kabupaten Sambas. Saya Nur Anissa dan Aan Sumantri pamit undur diri. Kita kembali lagi di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ayo rakyat Indonesia.